Bayangkan hidupmu sebagai anak orang kaya, dengan semua kemewahan yang bisa kau impikan. Lalu, tiba-tiba kau menemukan bahwa hidupmu yang selama ini sempurna ternyata sebuah kebohongan besar. Apa yang terjadi ketika takdir membawamu ke jalan yang tak pernah kau duga? Inilah kisah dua anak yang tertukar sejak bayi, satu berasal dari keluarga kaya, dan satu lagi dari keluarga penjual ikan di pasar. Bagaimana mereka menghadapi kenyataan pahit ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah sakit besar yang terletak di pusat kota Jakarta, dua bayi baru lahir terbaring di ruang bayi dengan nasib yang sudah terikat oleh takdir. Rumah sakit ini dikenal sebagai rumah sakit terbaik di kota, tempat para keluarga kaya dan elit sering memilih untuk melahirkan anak-anak mereka. Bayi pertama, Adam, lahir di pagi hari dengan wajah yang penuh kebahagiaan dan harapan, dibalut dengan kain putih bersih yang melambangkan kesucian dan kebahagiaan baru. Orang tuanya, pasangan pengusaha sukses yang kaya raya, merayakan kelahiran anak pertama mereka dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Mereka sangat bangga dan bersemangat menyambut Adam ke dunia yang mereka jamin akan penuh dengan kenyamanan dan kemewahan. Sementara itu, bayi kedua, yang bernama Rudy, dilahirkan di ruangan sebelah pada waktu yang hampir bersamaan. Rudy berasal dari keluarga yang jauh berbeda. Keluarganya adalah pasangan penjual ikan yang tinggal di sebuah rumah sederhana di dekat pasar. Meskipun hidup mereka serba kekurangan dan penuh perjuangan, mereka menyambut kelahiran Rudy dengan kebahagiaan yang tidak kalah besarnya. Mereka percaya bahwa anak mereka, meskipun lahir dalam keterbatasan, akan membawa berkat dan kebahagiaan yang luar biasa ke dalam keluarga mereka. Rudy terlahir dengan tubuh yang kecil namun sehat, dan meskipun keluarga ini tidak memiliki banyak harta, mereka memiliki satu hal yang sangat berharga, cinta yang melimpah untuk anak mereka. Namun, meskipun kedua bayi tersebut terlahir di rumah sakit yang sama pada waktu yang hampir bersamaan, dunia mereka akan segera berpisah dengan cara yang sangat tak terduga. Seiring berjalannya waktu, seorang perawat yang bertugas menempatkan identitas pada kedua bayi tersebut membuat kesalahan kecil yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Di tengah kekacauan dan kesibukan rumah sakit, sebuah papan nama yang berisi informasi tentang bayi Adam jatuh dari tempatnya dan tidak sengaja dipasang pada tempat tidur Rudy. Papan nama tersebut tidak pernah diganti, dan tanpa ada yang menyadari kesalahan tersebut, kedua bayi dibawa pulang oleh keluarga mereka masing-masing dengan identitas yang tertukar. Tak ada yang tahu bahwa kesalahan kecil ini akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Meskipun dunia seakan melanjutkan kehidupannya dengan normal, keduanya membawa beban yang sangat berbeda, terlahir dalam keluarga yang sangat berbeda pula. Adam dibesarkan dalam kehidupan penuh kemewahan. Orang tuanya yang kaya raya menginginkan segalanya untuknya. Mereka mengirimnya ke sekolah-sekolah terbaik, memberinya pakaian mewah, dan memberikan segala fasilitas yang dapat membentuknya menjadi sosok yang sempurna di mata masyarakat. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada perasaan kosong yang perlahan-lahan merasuki hati Adam. Ia merasa terperangkap dalam ekspektasi yang tinggi dari orang tuanya yang berharap dia akan mengemban semua usaha mereka suatu hari nanti. Adam merasa hidupnya sudah diatur sedemikian rupa, dan ia tidak bisa mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, Rudy yang dibesarkan dalam keluarga yang jauh lebih sederhana, tidak pernah merasa kurang atau terbebani dengan kekurangan materi. Keluarganya mengajarkan bahwa cinta, ketulusan,
dan kerja keras adalah kunci dari kehidupan yang penuh makna. Meskipun mereka tidak memiliki banyak uang, Rudy merasa bahagia karena orang tuanya selalu memberikan perhatian penuh dan mengajarkannya nilai-nilai yang sangat penting dalam hidup. Rudy bersekolah di sebuah sekolah negeri dengan fasilitas yang jauh lebih terbatas. Namun ia selalu merasa bangga dengan pendidikan yang didapatnya, karena ia tahu bahwa belajar adalah jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Namun, ada perasaan yang aneh yang menghantui Rudy. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Adam tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, cerdas, dan berpendidikan tinggi. Meskipun ia memiliki segala sesuatu yang diinginkan oleh kebanyakan orang, ia merasa sangat tertekan. Harapan orang tuanya yang tinggi agar dia bisa melanjutkan usaha keluarga dan meneruskan kekayaan yang telah dikumpulkan oleh ayahnya membuat Adam merasa terbebani. Ia merasa hidupnya sudah dirancang sedemikian rupa oleh orang tuanya, dan ia tidak memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Adam merasa bahwa ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi keinginan orang lain. Di sisi lain, Rudy juga tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh dan pekerja keras. Namun meskipun ia mencintai orang tuanya dan sangat menghargai hidup sederhana mereka, ada rasa kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia melihat kehidupan orang-orang yang lebih kaya, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang lebih baik di luar sana, namun ia tidak tahu apa itu. Rudy sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa kehidupannya terasa begitu terbatas. Ia merasa bahwa hidup di pasar, meskipun penuh dengan cinta dan kebersamaan, selalu memberi tekanan untuk bertahan hidup. Ia ingin sesuatu yang lebih, namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkannya. Rudy merasa bahwa, meskipun ia mencintai keluarganya, ia seakan-akan terlahir untuk sesuatu yang lebih besar. Namun, perasaan ini disembunyikan dalam-dalam, karena ia tahu bahwa ia tidak bisa menginginkan sesuatu yang lebih tinggi dari yang ia punya sekarang. Ia percaya bahwa itulah takdirnya. Ketika Adam berusia 25 tahun dan siap untuk mengambil alih perusahaan keluarga, ia mulai merasa ada yang sangat tidak beres. Di balik segala kemewahan yang ia miliki, ada perasaan kosong yang semakin besar. Ia tidak tahu lagi apakah semua yang ia lakukan untuk memenuhi harapan orang tuanya adalah keputusan yang tepat. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang dirinya, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Pencarian itu dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, yang perlahan tumbuh menjadi sebuah obsesi. Siapakah aku sebenarnya? Adam memutuskan untuk menyewa seorang detektif untuk menyelidiki asal-usul dirinya lebih dalam. Ia berharap dapat menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain, Rudy, yang sekarang sudah berusia 23 tahun, mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi bisa dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan yang datang dari kehidupannya yang sederhana. Ia mulai merasa bahwa ia ingin lebih dari sekadar menjadi penjual ikan di pasar. Meskipun ia mencintai pekerjaannya dan tidak pernah mengeluh tentang hidupnya, ada perasaan yang semakin mengganggu dirinya. Ia mulai bertanya-tanya tentang asal-usulnya, tentang siapa orang tuanya yang sebenarnya. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang bisa memberi makna lebih pada hidupnya. Ketika Adam dan Rudy menjalani kehidupan mereka dengan berbagai pertanyaan yang tidak terjawab, takdir membawa mereka pada titik yang sama. Penyelesaian dari semua pertanyaan yang selama ini menghantui mereka datang dalam bentuk yang sangat mengejutkan. Adam, setelah menjalani tes DNA untuk memastikan asal-usulnya, terkejut mendapati hasil yang tak terduga. Ia adalah anak dari keluarga penjual ikan yang sederhana, bukan keluarga pengusaha kaya yang selama ini mengklaimnya sebagai pewaris mereka. Begitu pula dengan Rudy, yang setelah melakukan tes DNA,
mendapati bahwa ia adalah anak dari keluarga pengusaha besar yang kaya raya. Mereka berdua terkejut bukan hanya oleh fakta bahwa mereka tertukar saat lahir, tetapi juga oleh kenyataan bahwa hidup mereka telah dipengaruhi oleh sebuah kesalahan kecil yang tidak pernah mereka duga. Hasil tes DNA ini menjadi titik balik yang besar dalam hidup mereka, dan mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Kini mereka harus mencari tahu bagaimana melangkah maju dengan pengetahuan baru ini, dan bagaimana mereka akan menyikapi kehidupan yang sepenuhnya baru bagi mereka. Setelah mengetahui hasil tes DNA yang mengejutkan, Adam merasa hidupnya terbalik. Semua yang selama ini ia anggap benar, ternyata adalah kebohongan besar. Di satu sisi, ia merasa bingung dan terkejut, tetapi di sisi lain, ada rasa lega yang tak terungkapkan. Ternyata, ia bukanlah pewaris keluarga pengusaha kaya, melainkan anak dari keluarga sederhana yang hanya mengandalkan usaha jual ikan di pasar untuk bertahan hidup. Rasanya seperti dunianya runtuh dalam sekejap, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kehidupan yang selama ini dijalaninya adalah hasil dari sebuah kesalahan. Keberadaan dirinya di tengah keluarga kaya raya selama ini hanyalah sebuah kebetulan. Adam merasa kesal, namun di sisi lain, rasa ingin tahu mulai muncul. Siapa sebenarnya orang tuanya yang asli? Mengapa ini terjadi? Bagaimana mereka bisa tertukar sejak lahir tanpa ada yang tahu? Rasa penasaran ini semakin memuncak. Dalam perenungannya, Adam mencoba memikirkan tentang Rudy, anak yang sesungguhnya lahir dari keluarga pengusaha besar, namun hidup dalam kondisi yang sangat berbeda. Adam merasa bahwa hidup Rudy mungkin jauh lebih berat, tetapi Rudy pasti merasakan hal yang sama, sebuah rasa kosong yang tak terjelaskan, meskipun ia hidup dengan orang tua yang penuh kasih sayang dan sederhana. Akankah Rudy merasa tidak layak menerima segala kemewahan dan status sosial yang seharusnya menjadi haknya? Ada perasaan cemas di dalam hati Adam. Mereka berdua tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Namun sekarang keduanya harus saling berhadapan dengan kenyataan yang mengejutkan. Rudy, di sisi lain, merasakan hal yang sama. Walaupun ia telah menerima kenyataan bahwa ia dibesarkan oleh orang tua yang penuh kasih, hatinya selalu merasa ada yang kurang. Kehidupan di pasar, meskipun penuh dengan nilai-nilai kebersamaan dan ketulusan, tidak pernah memberi ruang untuk impian besar. Rudy sering berpikir, mengapa ia harus hidup dalam keterbatasan, sementara di luar sana ada orang-orang yang memiliki segala kemewahan? Mungkin hidup yang lebih baik menunggunya, mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan pasar yang selama ini ia kenal. Rudy tidak pernah tahu bahwa ia sebenarnya adalah anak dari keluarga pengusaha besar, yang diharapkan suatu hari akan mengambil alih kerajaan bisnis mereka. Ketika Rudy mendapat tahu tentang hasil tes DNA yang mengejutkan, dirinya merasa sangat terkejut dan kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia berasal dari keluarga kaya raya, yang seharusnya memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman. Ia merasa bingung, antara menerima kenyataan itu atau menolaknya. Rudy merasa bahwa ia tidak pantas untuk hidup dalam kemewahan, karena ia merasa sudah sangat nyaman dengan kehidupan yang ia jalani bersama orang tuanya yang sederhana. Namun, setelah mengetahui kebenaran, ada perasaan aneh yang muncul. Ia merasa terhimpit antara dua dunia yang sangat berbeda, dunia yang penuh dengan kemewahan dan dunia yang selama ini menjadi tempat ia mencari kebahagiaan. Adam dan Rudy akhirnya memutuskan untuk bertemu, untuk mencari tahu lebih dalam mengenai diri mereka yang tertukar. Mereka mengatur pertemuan di sebuah kafe yang tenang, dengan suasana yang agak canggung. Adam, yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, merasa tidak nyaman dengan pertemuan ini. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi yang baru saja ia terima. Begitu banyak hal yang harus ia pertimbangkan,
dan ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Rudy, yang hidup dalam keluarga sederhana, juga merasa gugup. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan bahwa hidupnya akan berubah total setelah pertemuan ini. Namun, keduanya tahu bahwa mereka harus saling berbicara untuk mengetahui lebih banyak tentang siapa mereka sebenarnya. Perbincangan dimulai dengan pertanyaan yang sederhana, namun makin lama semakin dalam. Adam menceritakan bagaimana hidupnya di keluarga kaya terasa penuh tekanan dan ketidakpuasan. Meskipun ia memiliki segalanya, rumah besar, mobil mewah, sekolah terbaik, ia merasa bahwa hidupnya kosong. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak pernah merasa diterima atau dihargai karena siapa dirinya, melainkan hanya karena status sosial keluarganya. Rudy, di sisi lain, menceritakan bagaimana ia selalu merasa bahwa kehidupannya sangat terbatas. Namun, meskipun hidupnya jauh lebih sederhana, ia merasa bahwa keluarga dan cinta yang ia terima sudah cukup untuk memberi makna pada hidupnya. Mereka berdua berbicara panjang lebar, membahas perasaan mereka yang selama ini tersembunyi. Adam mulai menyadari bahwa hidup dalam kemewahan bukanlah jaminan kebahagiaan. Kehidupan yang ia anggap sempurna ternyata dipenuhi dengan tuntutan dan harapan yang sangat besar dari orang tuanya. Selama ini, ia merasa seolah-olah ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi keinginan orang lain. Rudy pun merasakan hal yang sama. Meskipun ia telah hidup sederhana dan penuh perjuangan, ada bagian dalam dirinya yang merasa tidak puas. Mungkin, hidup yang lebih baik memang menunggunya, tetapi ia juga takut bahwa kenyataan itu akan membuatnya kehilangan apa yang paling berharga dalam hidup, cinta dan kebahagiaan yang diberikan oleh orang tuanya. Saat itu, mereka berdua menyadari satu hal yang sangat penting. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang status sosial, uang, atau kemewahan. Kebahagiaan datang dari dalam diri sendiri, dari cinta yang diberikan oleh orang-orang terdekat, dan dari menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka menyadari bahwa mereka memiliki satu kesamaan. Rasa ingin tahu yang mendalam tentang siapa diri mereka sebenarnya, dan perjuangan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Setelah pertemuan yang penuh dengan kejutan dan pemahaman mendalam, Adam dan Rudy memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Mereka akan mencari tahu lebih banyak tentang keluarga asli mereka. Mereka menyadari bahwa perjalanan hidup mereka belum selesai. Meskipun mereka telah mengetahui bahwa mereka tertukar sejak bayi, mereka masih harus mencari jawaban atas banyak pertanyaan yang muncul. Adam merasa bahwa ia harus mencari keluarga asli Rudy, sementara Rudy merasa bahwa ia harus mengenal lebih dekat keluarga yang selama ini ia anggap sebagai orang tuanya. Keduanya memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, untuk menemukan jalan hidup yang benar-benar sesuai dengan siapa mereka. Namun, dalam perjalanan mereka mencari kebenaran, mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit pada saat mereka lahir. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam bagaimana papan nama yang terjatuh bisa menyebabkan kebingungannya selama ini. Apa yang seharusnya menjadi sebuah kesalahan kecil kini menjadi penghalang besar yang harus mereka lewati untuk menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka juga harus menghadapi perasaan terasing dari keluarga mereka yang sekarang, yang tidak sepenuhnya memahami perjalanan emosional yang mereka alami. Akan tetapi, meskipun tantangan itu ada, mereka tahu bahwa mencari kebenaran adalah langkah yang tak bisa mereka hindari. Keputusan Adam dan Rudy untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga asli mereka bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka memulai penyelidikan mereka dengan bertemu para tenaga medis yang bertugas pada saat kelahiran mereka di rumah sakit, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut tentang kesalahan yang terjadi.
Mereka menemukan bahwa kesalahan papan nama yang tertukar itu bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Setelah melakukan penyelidikan lebih mendalam, mereka mengetahui bahwa papan nama yang jatuh dan tertukar ternyata berasal dari kelalaian seorang perawat muda yang baru beberapa bulan bekerja di rumah sakit tersebut. Sang perawat, yang bekerja dalam tekanan besar dengan banyak bayi yang harus diurus dalam satu waktu, tidak menyadari bahwa papan nama yang jatuh harus diganti segera. Ini adalah kesalahan manusia yang mengubah dua kehidupan secara drastis. Keanehan semakin terungkap ketika Adam dan Rudy mengetahui bahwa perawat yang membuat kesalahan tersebut tidak pernah melaporkannya. Meskipun itu adalah kesalahan kecil, perawat tersebut merasa takut akan akibatnya. Begitu pula dengan rumah sakit yang tidak pernah memeriksa lebih lanjut masalah identitas bayi yang dikirim ke rumah masing-masing, karena mereka terlalu terburu-buru untuk menuntaskan pekerjaan administratif. Mereka berdua merasa terkejut dengan ketidakpedulian sistem rumah sakit terhadap pentingnya identitas bayi, dan bagaimana itu bisa berujung pada sebuah kebingungan yang mengubah takdir mereka. Kesalahan ini, meskipun sepele, kini mempengaruhi seluruh perjalanan hidup mereka. Namun, penemuan tentang kesalahan itu saja tidak cukup bagi Adam dan Rudy. Mereka masih harus menemukan cara untuk kembali ke keluarga asli mereka. Adam merasa bahwa ia harus berbicara dengan orang tua yang membesarkannya. Setelah memikirkan panjang lebar, ia menyadari bahwa dirinya harus memberitahu orang tuanya yang sekarang tentang kenyataan ini, meskipun itu adalah hal yang sangat sulit. Rudy pun merasa sama. Meskipun ia telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua yang selama ini menganggapnya sebagai anak mereka, ia merasa bahwa ia harus menemukan keluarga yang sebenarnya. Baik Adam maupun Rudy tahu bahwa meskipun keluarga yang mereka miliki saat ini sangat mencintai mereka, mereka tidak dapat terus menjalani kehidupan dengan rasa takut dan kebingungan mengenai siapa mereka sebenarnya. Adam menghubungi orang tuanya dan meminta untuk bertemu. Begitu juga dengan Rudy. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan orang tua asli mereka dan mencari cara untuk mengatasi kebingungan yang telah lama menghantui mereka. Mereka tidak ingin menghancurkan keluarga yang telah membesarkan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus mencari kebenaran untuk bisa melanjutkan hidup dengan lebih damai. Pertemuan pertama Adam dengan orang tua biologisnya sangat emosional. Ketika ia melihat wajah ibu dan ayah yang seharusnya mengasuhnya, perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Selama ini, ia merasa kehilangan, dan meskipun ia dibesarkan dalam keluarga kaya, perasaan kosong yang ia rasakan sepanjang hidupnya kini mulai terisi. Adam merasakan ikatan yang kuat dengan orang tua biologisnya, yang meskipun hidup sederhana, menunjukkan cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Ibu biologisnya menangis terisak saat melihat Adam, mengenali wajah anak yang telah lama ia rindukan. Namun, Adam juga merasakan konflik batin yang luar biasa. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keluarga kaya yang membesarkannya selama ini adalah keluarga yang juga memberikan kasih sayang yang tak terbatas. Rudy pun merasa hal yang sama ketika bertemu dengan orang tua biologisnya. Mereka terkejut, namun ada kehangatan yang langsung terasa. Ayah dan ibu Adam, meskipun terkejut dengan kenyataan bahwa anak mereka telah tertukar, sangat menerima Rudy dengan tangan terbuka. Mereka merasa sangat bersyukur bahwa anak mereka masih hidup dan sehat, meskipun hidupnya jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Rudy, yang merasa bersalah karena hidup dalam kenyamanan yang seharusnya bukan haknya, juga merasakan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dengan hidup sebagai anak orang kaya. Setelah pertemuan itu, Adam dan Rudy merasa bingung dan cemas akan keputusan yang harus mereka buat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan yang lama dengan mudah. Keluarga yang telah membesarkan mereka merasa sangat kehilangan.
tetapi mereka juga memahami bahwa tidak mungkin mengubah kenyataan. Semua orang terlibat dalam dilema emosional yang sangat besar. Namun, meskipun demikian, Adam dan Rudy menyadari bahwa mereka harus membuat pilihan besar. Mereka harus mencari cara untuk membangun hubungan dengan keluarga asli mereka dan menemukan cara untuk saling menerima satu sama lain. Bagi Adam, ini adalah kesempatan untuk akhirnya menemukan siapa dirinya yang sebenarnya, tanpa harus terikat dengan ekspektasi keluarga kaya yang selama ini selalu membebani hidupnya. Ia merasa bahwa hidup sederhana dengan cinta tulus dari keluarga biologisnya mungkin jauh lebih berarti daripada hidup penuh dengan kemewahan dan tekanan. Rudy, di sisi lain, merasa sangat bingung dan cemas tentang bagaimana ia akan menyesuaikan diri dengan dunia baru ini. Ia merasa bersalah karena hidupnya seharusnya tidak seperti ini. Namun ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan untuk mengenal dirinya yang sebenarnya. Saat mereka menyelami lebih dalam tentang hubungan baru yang terjalin, mereka menyadari satu hal yang sangat penting. Kehidupan bukan tentang kekayaan atau kemewahan, tetapi tentang cinta dan penghargaan atas apa yang kita miliki. Dalam perjalanan mereka mencari siapa diri mereka sebenarnya, mereka menemukan nilai-nilai yang lebih dalam tentang hidup yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Keduanya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada status sosial, tetapi pada kemampuan untuk menerima diri sendiri, berani membuat keputusan, dan mencintai orang lain tanpa pamrih. Meski dunia mereka kini sangat berbeda, mereka berdua sepakat untuk saling mendukung dan belajar dari pengalaman hidup satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Adam dan Rudy terus berusaha menyeimbangkan dua dunia yang kini mereka huni. Adam yang kini mulai mengenal keluarga biologisnya, mulai merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia merasa tidak perlu lagi hidup dengan bayang-bayang kekayaan dan ekspektasi orang tua angkatnya yang luar biasa kaya. Ia memutuskan untuk mengambil langkah besar, keluar dari dunia bisnis yang selama ini ia jalani. Alih-alih mengambil alih perusahaan keluarga, Adam memilih untuk bekerja sebagai relawan di lembaga sosial yang membantu anak-anak yatim piatu di daerah miskin. Keputusan ini sempat mengagetkan orang tuanya, namun mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan Adam bukanlah tentang warisan perusahaan besar, melainkan tentang memberi kembali kepada masyarakat dan menjalani hidup sesuai dengan pilihan hatinya. Rudy juga tidak tinggal diam. Setelah menyadari bahwa ia bukanlah anak yang lahir dari keluarga sederhana yang membesarkannya, ia merasa semakin percaya diri untuk mengejar impian besarnya. Meskipun ia merasa cemas tentang dunia kemewahan yang kini dihadapinya, ia tahu bahwa ia memiliki potensi untuk melakukan hal-hal besar. Ia memilih untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, mengambil jurusan manajemen bisnis agar bisa membantu keluarga baru yang selama ini memberinya kehidupan yang penuh harapan. Perjalanan pendidikan ini memberikan Rudy pengalaman yang sangat berharga dan mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia akhirnya menemukan jati dirinya yang lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menghadapi dunia luar. Kehidupan Adam dan Rudy tidak pernah mudah. Mereka harus menghadapi tantangan besar, tidak hanya dari dunia luar tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Ketika Adam memutuskan untuk keluar dari perusahaan keluarga, ia merasa terasingkan dari lingkungan sosialnya yang sebelumnya mendukungnya dengan materi. Teman-temannya mulai mempertanyakan keputusannya. Banyak yang menganggap bahwa ia sedang membuang masa depan yang cerah dengan meninggalkan warisan keluarga. Namun, Adam tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia merasa bahwa dirinya harus menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekadar menjadi bagian dari roda perusahaan keluarga yang kaya. Meskipun ia kehilangan banyak teman, ia merasa bahwa dirinya sedang menuju ke jalan yang benar. Rudy, yang mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai anak dari keluarga kaya, juga mengalami banyak perubahan.
Namun, ia tahu bahwa meskipun ia diberi kehidupan yang jauh lebih mudah, tantangan hidup tetap ada. Rudy merasa perlu untuk berjuang lebih keras agar bisa menjaga keseimbangan antara kehidupannya yang baru dan dunia sederhana yang ia tinggalkan. Meskipun banyak orang yang mendukungnya, ia merasa terisolasi dalam perjalanan pribadi ini. Namun, Rudy belajar untuk tidak menyerah. Ia terus berusaha untuk menemukan cara agar bisa memberikan kembali kepada masyarakat dan berkontribusi pada perubahan yang lebih baik. Hubungan Adam dan Rudy dengan keluarga mereka semakin dekat, meskipun perjalanan ini penuh dengan ujian. Adam akhirnya mengerti bahwa ia telah diberi kesempatan kedua dalam hidupnya, dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan bekerja di lembaga sosial, ia belajar banyak tentang bagaimana mengubah dunia melalui tindakan nyata, bukan hanya dengan kekayaan. Ia merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar, dan ia merasa puas dengan jalan yang ia pilih. Keluarga biologisnya, meskipun tidak memahami sepenuhnya keputusan Adam, mulai mendukungnya. Mereka menghargai keberanian Adam untuk mengambil langkah berani, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan hidup yang telah ia miliki selama ini. Rudy, setelah lulus dari pendidikan bisnisnya, memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan keluarga baru yang ia kenal, namun dengan tujuan yang sangat berbeda. Ia tidak hanya ingin menjadi seorang pengusaha kaya, tetapi juga ingin menciptakan perubahan sosial yang positif. Dalam waktu singkat, Rudy membuktikan bahwa ia memiliki potensi besar dalam dunia bisnis, namun ia tetap setia pada tujuan mulia yang ingin ia capai, membangun perusahaan yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Rudy tahu bahwa ia tidak bisa mengubah dunia sendirian, tetapi dengan langkah kecil, ia percaya bahwa ia bisa memberi dampak positif bagi banyak orang. Tahun-tahun berlalu, dan hidup Adam serta Rudy semakin penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan yang tidak tergantikan dengan materi. Mereka berdua akhirnya menemukan makna sejati dalam hidup. Adam, yang selama ini merasa tertekan dengan harapan orang tua kaya, kini merasa bebas dan damai. Ia merasa bahwa hidup yang dijalaninya adalah pilihan terbaik yang pernah ia buat. Begitu juga dengan Rudy, yang meskipun merasa cemas di awal, akhirnya menemukan keberanian untuk menjalani hidupnya sesuai dengan nilai-nilai yang ia pegang. Mereka berdua telah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan cobaan, namun mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka baru saja dimulai. Kehidupan Adam dan Rudy akhirnya bertemu di titik yang sama, sebuah titik yang penuh dengan pemahaman, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Mereka belajar bahwa hidup tidak bisa selalu diprediksi atau dikendalikan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Meskipun mereka lahir dalam situasi yang sangat berbeda, mereka akhirnya menemukan tujuan yang lebih besar dalam hidup mereka. Mereka sadar bahwa kehidupan mereka harus lebih dari sekadar status sosial, kemewahan, atau kekayaan materi, tetapi tentang memberi, berbagi, dan menghargai apa yang telah diberikan kepada mereka. Sebagai sahabat, Adam dan Rudy berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan. Mereka tidak lagi merasa terisolasi atau bingung tentang siapa diri mereka, karena mereka telah menemukan jalan mereka sendiri. Mereka mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketulusan hati dan kemampuan untuk menerima kenyataan hidup yang ada. Ketika mereka melihat kembali perjalanan hidup mereka yang luar biasa, mereka merasa bersyukur atas semua pengalaman yang telah mengubah mereka. Mereka tidak lagi melihat perbedaan status sosial sebagai hambatan, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan mereka pada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Adam dan Rudy adalah contoh nyata bahwa meskipun hidup kita tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita masih memiliki pilihan untuk menciptakan makna yang lebih dalam hidup kita.
Perjalanan mereka tidak hanya mengubah hidup mereka pribadi, tetapi juga memberi inspirasi bagi banyak orang yang mereka temui sepanjang perjalanan. Adam, dengan dedikasinya pada lembaga sosial, mengajarkan bahwa membantu orang lain adalah salah satu bentuk kebahagiaan terbesar yang bisa kita dapatkan. Rudy, dengan visi besarnya dalam dunia bisnis yang penuh empati, menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi dari dampak positif yang bisa kita berikan pada dunia. Akhirnya, Adam dan Rudy menyadari bahwa mereka tidak hanya tertukar sejak lahir, tetapi juga menemukan kehidupan yang seharusnya mereka jalani. Hidup penuh dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan tujuan yang lebih besar daripada hanya sekedar kekayaan materi. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka telah menemukan apa yang benar-benar penting dalam hidup: kasih sayang, keluarga, dan kebahagiaan yang sejati. Demikianlah perjalanan luar biasa Adam dan Rudy. Kisah mereka menunjukkan kepada kita bahwa terkadang kehidupan tidak berjalan sesuai rencana, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa menemukan jalan kita. Meskipun ada banyak kejutan dan tantangan, kita selalu memiliki pilihan untuk menemukan makna yang lebih besar dalam hidup kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan atau status sosial, tetapi dalam ketulusan, cinta, dan berbagi dengan sesama.